Tapi kalau di sini aku yang berproses, yang proses ini yang melakukan kebaikan, yang melaksanakan meditasi vipassana, yang mengembangkan batin ini aku. Hanya salah konsep sedikit aja. Yang berproses ini aku dikonsep sebagai aku. Nah ini dia masih bisa tersinggung, dia masih membandingkan dirinya sendiri. Saya kok bisa, kok dia nggak bisa? Saya kok tidak bisa, kenapa dia bisa? Nah, ada konsep itu dari dirinya. Saya ini ya, saya ini aku. Ya, anagami masih membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, masih ya membandingkan. Kalau lihat segala sesuatu dia belum melihat sebagaimana adanya. Dia menilai ini jelek, ini butut, ini apa gitu masih ada. Ya, itu aku. Dan kebodohan batin awija masih ada. Ya, anagami tidak pernah terlahir di alam kamaraga lagi. Ya, kalau arahat baru putus semua ini kalau arahat ya. Arahat putus semua, belenggunya putus. Makanya karena putus belenggunya, loba dosanya habis, loba dosa mohannya habis, maka para arahat tidak terlahir di alam manapun. Dia tidak menghuni alam manapun. Tidak ada arahat yang menghuni alam yang di 31 tahun ini, tidak ada. Pak, mau tanya. Ya. Berarti seperti yang Pak Dewan tadi bilang yang tidak memberi komentar itu ya bukan Nanda Ya, itu para arahat. seorang arahat doang. Ya, hanya para arahat. Hanya melihat sebagaimana adanya. Ya, tidak menilai. Inilah apa adanya. Kalau lihat Pak Gunawan, Pak Darmawan ya inilah adanya. Tapi kalau kita lihat, Pak Darmawan masih muda, pinter, bisa baca Al-Quran, kita kan nilai kan, masih gini-gini, langsung menutup gitu, bentuk pikiran kita tunjukkan. Tapi kalau para arahat, kiri ya, netral. Ya, bagaimana? Bisa terima? Silakan. Pak Bang, kalau anagami kan dikatakan bahwa dia hanya terlahir sekali lagi. Dia terlahir di alam mana? Dan apakah di alam itu juga dia belajar dharma gitu? Ya, masih. Anagami. Ya, jadi anagami kalau dia tidak memiliki jana 5. Anagami bukan yang satu kali lagi ya, yang tidak kembali lagi. Yang tidak kembali ya Oh iya. Tidak kembali ke alam kamaraga. Ya. Dia tidak kembali lagi ke kamaraga. Kamaraga itu ya tidak mungkin lagi lah, apa yang 4 udah pasti nggak mungkin. Sotapana aja ini apa yang 4 udah tertutup ya. Jadi kamaraga itu, kamar nafsu itu sebenarnya ada 11 alam. Apa yang 4, manusia 1, dewa 6. Ya itu alam kamabumi, kamaraga. Nah, kalau untuk para anagami, apabila dia memiliki jana kelima, dia akan terlahir di alam Sudawasa 5. Sudawasa 5. Ya. Kalau dia tidak memiliki jana 5, di alam apa itu? Bukan. Ya, rumah Brahma 10 yang itunya di bawah 1 itu apa yang salah? Behapala ya? Behapala. Biasanya di situ di Behapala. Jana 5. Kalau tidak jana 5. Tapi ini ada alam khusus, 5 alam hanya dihuni oleh para anagami yang memiliki jana 5. Namanya Sudawasa 5. Sudasi itu ya. Kemudian juga Di bumi 31. Ya. Ya, di rupa Brahma yang 10. Ya, salah satunya di Behapala, yang paling banyak di Behapala. Saya mau tanya, Ya. Kalau orang sudah mencapai Sotapanna paling banyak kan 7 kali kelahiran. Ya. Apa maksudnya 7 kali kelahiran? Ya 7 kali kelahiran lagi, jadi matinya paling maksimal paling banyak 7 kali. Setelah itu dia mencapai Arahat. Dalam kehidupan ini juga dia terus untuk melatih terus. Penyempurnaan aja. Ya penyempurnaan. Hanya tinggal mendidik aja ya.
Ya kan ada 16 nyana yang telah dicapai oleh nanti di bawah sana dia akan bahas itu. Nah ini yang dipanggil. Kalau dalam agama lain kita nggak tahu ya. Evolusi Paham yang dipanggil manusia apa? sempurna. Bukan. Yang Seutuhnya. Ya. Kita mempunyai manusia yang seutuhnya. Baik, kalau manusia yang utuh, dia nggak mungkin lahir keapayaan. Dia hanya berproses evolusi. Dia nggak evolusi lagi, nggak mungkin merosot. Dia meningkat terus. Kalau masuk Satapana itu pasti meningkat, berkembang terus. Nggak mungkin dia merosot. Ya. Nah, ya. Di belakang disebutkan kalau anagami yang tidak mempunyai Jalan 5. jana 5, dia akan lahir di salah satu alam Berapa? bumi, tapi tidak termasuk alam sudawasa. Ya. Apakah jadi penghafal saja? Ya, salah satunya nih Mahapala yang paling banyak. Ada 10 kan ada di situ kan. Pokoknya 10 rupa Brahma. Tapi biasanya nih karena dia kualitasnya batinnya udah bagus, dia paling tinggi di antara Brahma yang paling tinggi. Biasanya kebanyakan di situ. Salah satunya di Mahapala. Pak Bang, mau nanya. Apa? Mau nanya. Itu kalau anagami itu otomatis dosanya udah nggak ada ya? Ya, kebenciannya nggak ada lagi. Tinggal loba sama moha doang ya? Ya. Jadi, nah, kemarin ada pertanyaan, apakah Kuan Im ya? Apakah Kuan Im termasuk arahat? Nanti ada yang menilai sendiri gitu. Ya. Apakah kira-kira masih punya ini yang coleng deh sendiri satu-satu punya ini ya. Misalnya kalau misalnya dia masih pengen, kalau namanya Swabhawadhamma tahu apa isinya? Asangkhata dan Sangkhata. Kalau dia masih punya prinsip atau konsep ingin supaya yang berkondisi ini tidak ada, berarti masih ada ini nggak? Itu, ya, itu aja. Jadi Anda sendiri yang menilai kalau ada suatu makhluk yang ingin menghilangkan yang tidak berkondisi ini supaya semua terbebas, mungkin nggak? Nah kalau saat itu dia masih punya prinsip begitu, pola pikir begitu, berarti ada yang nomor 10. Nanti Anda sendiri yang menilai apakah nanti makhluk-makhluk ini arhat gitu. Nanti Anda yang menilai berdasarkan ini belenggu-belenggu batin ini. Ya, silakan. Pak Bang, berarti kaum arahat yang ada di bumi ini mereka itu tidak berasal dari kelompok anagami. Arahat yang ada di bumi. Iya, yang berhasil. Berarti mereka bukan dari yang Anagami mencapai. yang sudah masa 5. Bukan. Tapi kalau di dunia ini kan ada Bante Sariputta, gitu kan bertingkat. Begitu dia baca Sutta atau Tapana, nanti dibimbingkan lagi waktu itu ya, langsung arahat Anatanakala, itu misalnya 5 biku itu yang berasal dari bumi ini. Berarti kalau pencapaian sampai ke tingkat alahat itu tidak usah bertingkat-tingkat ya, bisa langsung ya lompat gitu. Bisa langsung, itu bertahap. Jadi ada seseorang karena paraminya sudah matang, sudah bagus, begitu di bawah Sutta langsung 4-4-nya tembus. Sotapana, Asadagami, Anagami, Arahat tembus. Tapi kalau paraminya masih kurang, dia cuma sampai di sini aja gitu berdasarkan parami. Ya, tidak semua arahat dia harus di Sudawasa 5, tidak. Yang Sudawasa 5 ini karena dia tidak bisa nembus ini. Kalau dia mati, dia meninggal, dia di sini gitu. Berarti jutaan tahun lagi ya? Oh, pasti lama sekali. Ya karena umurnya panjang di sana kan, walaupun hanya satu kehidupan, karena sangat panjangnya kehidupan di sana, latihannya panjang. Disebut lama karena dimensi kita berbeda. Bagi dia kagak lama, bagi kita lama. Maka sudah pencapaian yang mengatakan kapan saya sampai akan di mana, itu jangan kita pikirkan. Dia akan berproses sebagaimana mestinya. Hanya penting yakin dan mengerti tidak. Kalau kita mengerti dan yakin, baru kita bisa mencapai tujuan. Orang Soeharto jauh amat, lama amat saya terbebas dari dosa moha. Sebenarnya nggak lama.
Kalau buat ukuran nanti sesudah proses berjalan gitu. Ya, kita jalan saja apa adanya, mulai dari langkah pertama. Gitu. Ya. Berarti ada kemungkinan dari Sotapana langsung kelahiran yang akan datang bisa mengumpulkan parami yang lebih sempurna, bisa juga mencapai arahat. Bisa satu generasi Sotapana itu maksimal 7 kehidupan lagi, 7 kelahiran lagi. Tapi bisa satu kehidupan lagi dia tembus bisa. Ya 2 lagi dia tembus bisa, maksimal 7 gitu. Kurang dari 7 bisa. Ya. Ya jadi tentang ini sangkata ini Sang Buddha ada atau tidak, lahir di dunia atau tidak, hal yang ini selalu ada, tidak mungkin kosong, ya, gitu. Sang Buddha ada ke, ngajar kagak ke, gitu ya, selalu ada. Kayaknya ini jadi itu, ya itu variasi kan gitu kan, memang itu apa namanya, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu memang udah coraknya begitu, ya coraknya, ya ciri khas corak gitu ya, ya gitu. Sekarang 1 jam lagi ya. Sekarang kita lihat halaman yang berapa nih tentang Buddha, ya tentang Buddha. Ya. Udah itu udah Pak Hendri yang itu, ya kan? Yang sekarang yang sini yang ciri-ciri Buddha, ciri-ciri Buddha. Kan Pak Hendri udah jelaskan kemarin. Sekarang kita bahas yang ciri-ciri Buddha, kan? Ya, tapi ini juga. Ciri-ciri seorang Sama Samudra itu begini ya. Kesempurnaan Sama Samudra dinyatakan langsung dengan jelas oleh Sama Samudra sendiri, bukan dugaan atau tafsir orang, kelompok orang atau makhluk lain. Dalam kota pertama, kota pemutaran Roda Dhamma, Dhamma Cakkappavattana Sutta, Sutta Pitaka Samyutta Nikaya, ya, Samudra menyatakan ketika pengetahuan, pengertian saya sebagaimana adanya, yatha bhutanya nadasana, tentang 4 kebenaran mulia, masing-masing dalam 3 tahap 12 segi pandangnya telah sempurna kesuciannya, pada saat itulah para bhikkhu, saya nyatakan kepada dunia bersama para dewanya dan marahnya, kepada semua makhluk termasuk dewa-dewa dan manusia, bahwa saya telah mencapai penerangan sempurna Anuttara Sama Sampoddhi. Ya, ini begini ya. Jadi seorang Sama Samudra itu menyatakan dirinya menjadi seorang Samudra itu oleh dirinya sendiri apabila dia telah melihat 4 kebenaran mulia ini dengan jelas sebagaimana adanya. Apakah 4 kebenaran mulia itu? Kan begitu kan? Ini hanya sebentar lalu ya, jangan ditanya panjang-panjang, maksudnya ini hanya ininya aja. Nanti ada pelajaran khusus, duka, sebab duka, terhentinya duka. Ada pelajarannya ini nanti ya, jangan takut. Ini hanya sebentar salah saja dan jalan menuju ya terhentinya. Hanya ini aja. Nah, seorang Sama Samudra ya, dia telah melihat alam semesta berstasiunnya sebagaimana adanya. Hidup dimanapun, tinggal dimanapun, makhluk atau apapun, tidak memuaskan atau duka. Hidup itu semuanya bermasalah. Nah ini, karena dia telah melihat semua kehidupan dimanapun dilahirkan tidak memuaskan. Itu karena dia sudah melihat dengan jelas sebagaimana adanya, nah baru dia menyatakan dirinya sebagai seorang Sama Samudra dengan pihak yang 4 kebenaran mulianya dengan 3 tahap ya 12 segi pandangnya, maksudnya begitu. Nah nanti setelah itu ada pelajarannya di
Bacakan Mama Suta nanti. Tersendiri. Nah, gini deh, nggak apa-apa sebentar selalu asal nanti dia ini nggak bisa tidur. Nah, di sini ada saja, ada kica, ada kata gitu. Ya, seorang sang masa muda bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ternyata hidup di nama pun tidak memuaskan dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bermasalah hidup itu. Nah itu. Karena begitu dia dilahirkan, dia akan tua, sakit, dan mati. Itu intinya duka. Nah, obat mujarab apapun yang ada di dunia ini atau di alam-alam lain, termasuk dokter yang paling canggih, mantra yang paling manjur, dan mukjizat yang paling hebat, hanya menunda kematian. Bisa renungkan? Dokter paling manjur, mantra yang paling ampuh, mukjizat yang paling terkenal apapun namanya, mereka hanya menunda kematian. Tapi hanya guru kita sama Samudra yang menghentikan kematian, terhenti dari lahir, tua, sakit, dan mati. Tidak ada guru lain yang bisa menghentikan. Resepnya ada di guru kita. Yang lain hanya menunda, apapun mukjizatnya, mantranya, apapun dokternya, tetap hanya menunda saja. Bagaimana? Setuju? Menunda toh ya? Walaupun dia bilang hebat, ini ampuh, ini manjur, ini mukjizat, menunda. Hanya guru kita yang punya resep yang menghentikan. Oke? Nah, jadi dalam ini guru kita menyatakan 3 tahap 12 segi pandangnya. Saja, apa saja itu kebenaran mutlak. Harus kita renungkan bahwa duka itu benar kan? Benar kan? Nah, setelah tahu duka itu, ya duka itu harus dianggap sebagai kebenaran mulia. Ya. Terus harus diapakan kalau duka itu? Diterima sebagai benar dan harus dipahami, ya. Dipahami. Setelah diterima harus dipahami. Kalau seguru kita sudah memahami, gitu. Karena sudah memahaminya, gitu kan? Ya, kalau duka itu ada sebabnya, tidak muncul tiba-tiba. Sebab duka harus diterima sebagai kebenaran mulia. Sebabnya harus dan guru kita telah mengikisnya, ya. Oh ya, oke dah. Ya ini soalnya nanti hanya sepintas saja daripada Pak Darmawan nggak bisa tidur nanti, gitu ya. Nanti bahas sama ini ya. Ya, nah, terhentinya itu harus diterima sebagai mulia, dan terhentinya harus direalisasi dan telah direalisasi, gitu ya. Singkat-singkat aja. Jalannya harus diterima, harus dikembangkan, telah dikembangkan. Waktunya singkat, ya, waktunya singkat, jadi asal tahu aja gitu ya. Nanti ada pembelajaran khusus. Nah, karena guru kita telah melihat ini sebagaimana adanya, telah memahami duka, ya, telah mengikis sebab duka, telah merealisasi kebebasan nibbana, telah mengembangkan dengan sempurna jalan menuju kenibbana itu. Maka dengan 3 tahap 12 segi pandangan inilah saya menyatakan saya seorang sama saja. Ini kira-kira guru kita. Karena telah melihat sebagaimana adanya ini. Maka dia menyatakan dirinya seorang sama saja. Sebelumnya tidak. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Nah, pengalaman 3 tahap 12 segi pandangan ini pun nanti akan dialami oleh para arahat, siswa-siswa arahat pun sama. Pak jalan ini 3 tahap 12 segi pandangan sempurna sama seperti itu. Dan plus memiliki yang disebut asawa kaya nyaman. Di 3 tahap 12 pandangannya udah jelas nih.
Ya, guru kita. Sacha mempunyai 4 pandangan, Ica mempunyai 4 pandangan, Kata mempunyai 4 pandangan. Di 3 tahapnya itu menjadi 12. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Pandangannya ini, ya 12 ini pandangan duka, ada ini gitu ya. Jadi 3 tahap 12 ini pandangan nanti akan dibahas di dalam bakal-bakal. Lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Ini hanya sekilas selalu, sekilas info. Bagaimana? Cukup ya? Sekilas info. Ini guru kita. Jadi guru kita itu sudah melihat sebagaimana adanya kehidupan ini. Ya. Kalau yang lain hanya menunda, guru kita menghentikan. Pak Bung, Silakan. katanya kalau orang bilang saya telah mencapai kearahatan, katanya itu arahat palsu. Yang Buddha ini menyatakan bahwa dia telah mencapai tersebut, boleh. Ya. Tapi ada fakta-faktanya nggak? Bapak bisa menjelaskan ini? Bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Nah, kita uji, ya kan? Uji masing-masing. Nanti kita uji lagi secara fisik. Nah, setelah kita uji dengan ini ya, maksudnya dengan batin tadi, kualitas batinnya, sekarang kita uji dengan fisiknya. Siapa tahu Bapak punya fisik yang sama gitu dengan kualitas sama muda ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 32 kualitas seorang sama muda. Tanda-tanda fisik. Habis ya? Kemungkinan dan tidak mungkin ya. Dalam satu galaksi ya, dalam Buddha jati kita. Nah, ini gitu. Jati kita. Ya. Dalam satu Buddha jati kita itu namanya kelompoknya galaksi ya. Satu galaksi kekuasaannya, kalau galaksi kita itu galaksinya masa ini. Ya. Tidak mungkin muncul 2 orang sama-sama muda. Ya, itu salah satunya. Ya, tidak mungkin muncul 2 orang sama-sama muda. Pandangan terang tentang akibat-akibat karma. Jadi seorang sama-sama muda itu punya pati sambidapato ya, bahasa itu ya, pati sambidapato. Mampu melihat secara detail kama-kama orang, kenapa perbuatan apa membuat dia jadi begitu, bisa sama-sama muda bisa merinci secara detail. Kenapa orang begini ini? Dia cantik, dia panjang umur, dia sehat, itu sama-sama tahu persis. Tentang yang ketiga, pandangan terang dalam praktik-praktik yang membawa bermacam-macam kehidupan. Jadi kalau orang melakukan karma ini, perbuatan ini akan terakhir di alam mana, itu seorang sama-sama muda tahu persis. Ya. Terus yang keempat, pandangan terang tentang susunan unsur-unsur kehidupan nyana datu nyana. Nah, nyana datu nyana ini 6 indera, 6 objek, 6 kesadaran. Nah ini sebenarnya ini sama-sama muda tahu persis bagaimana kalau kontak-kontak ini, proses dari onet ini ya akan memungkinkan kemunculannya 5 jenis perasaan, 52 bentuk-bentuk pikiran, dan 89 sampai 121 bentuk-bentuk kesadaran, dan 108 tanha. Nah ini tanha ini yang membuat kita terbelenggu bolak-balik di alam dunia ini karena proses dari 6 ini. Nah nanti kalau baca apa namanya tasbih di sini kama tanha, wibawa tanha, ya kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Harusnya begitu. Ada 108 butir itu nanti akan dijelaskan. Nah itu banyak sebenarnya. Samudra bisa menguraikan semua proses dari kesadaran dan bentuk-bentuk pikiran apa yang muncul, yang menentukan dia terlahir di alam mana, ya kualitas batinnya. Kira-kira pandangan terang, perbedaan kecenderungan ya, kecenderungan ini ada di Brahmajala Sutta ya, misalnya kecenderungan orang berpandangan ini ada setengah kekalan, ada yang kekal, ada setengah kekal ya, itu ada. Kalau konsep Hindu kan kekekalan. Kalau konsep yang umum seperti kita di dunia ini tidak kekal, kalau di surga kekal, itu namanya setengah kekekalan. Ya itu. Terus pandangan terang yang keenam ya, perkembangan kemampuan makhluk dengan indra
tinyananya itu maksudnya indera-indera ini konsentrasi ya bisa dikembangkan ya. Kalau bila kita memasuki konsentrasi tertentu, kita pusatkan ke mata, ke telinga itu nanti makhluk-makhluk itu bisa mengembangkan batinnya hingga mempunyai kemampuan batin, membaca pikiran orang, melihat jarak jauh, yang mendengar jarak jauh itu bisa. Nah itu. Terus pandangan terang tentang pencapaian jana-jana. Nah ini juga sama tuh. Jadi kalau mereka memasuki jana-jana dengan moral yang baik, nanti jananya akan meningkat dengan jana 1 sampai 5 atau 1 sampai 9. Nanti apabila dia merosot, moralnya merosot, misalnya sebagai dewa data gitu ya, moralnya merosot, nanti dia akan jananya akan merosot. Ya, terus yang ke-8 pandangan tentang kelahiran sebelumnya. Jadi sama-sama muda punya kemampuan untuk melihat kehidupan dia lampau tanpa batas. Ya, dia bisa lihat ya bahwa dia pernah seorang ya, Pangeran Siddhartha itu pernah menjadi suami istri dengan apa? Yasadana ya selama saudara ya selama 500 kelahiran berturut-turut ya Yasadana itu ya. Itu ya kemampuan ini bisa melihat memantau kehidupan lampau. Ya terus pandangan terang ini tentang apa kelahiran kematian makhluk-makhluk itu ya. Cutu papatannya. Nah, jadi kalau dia melihat alam semesta hanya ada kelahiran dan kematian. Jadi makhluk ini lahir di sini, nanti mati di sana, hidup di sana, lahir di sana, mati lagi, terus baru balik di jauh soal alam ini. Jadi sama-sama muda bisa melihat dengan jelas. Ya, terus pandangan terang yang menghancurkan kotoran batin. Nah ini yang dimiliki oleh Bang Pribadi. Asawakayanya nanti hanya para arahat yang bisa memiliki ini. Yang bisa memiliki asawakayana yang untuk menghancurkan kekotoran batin. Yang asawakayana tadi yang Pak Lek ceritakan. Nah ini kemampuan yang luar biasa. Kalau abinya itu kan ada 5, ada 6. 5-nya yang duniawi, yang ke-6-nya itu lokutara. Lokutara ini yang menghancurkan kekotoran batin. Nah para arahat inilah yang bisa menghentikan lahir, tua, sakit, dan mati. Yang lain hanya menunda. Ya karena cukup deh ya rasanya.